Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya Sutri Ningsih dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, yaitu untuk materi kelas 9. Pertama yang akan kita bahas yaitu dinamika penduduk benua-benua di dunia, yang mana dinamika penduduk adalah jumlah penduduk suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kelahiran, 2 faktor kematian, dan 3 faktor migrasi atau perpindahan penduduk. Bisa kalian perhatikan pada diagram dinamika penduduk di benua-benua di dunia yang menunjukkan persebarannya yang dipengaruhi oleh 3 faktor tersebut. Pertama akan kita bahas mengenai dinamika penduduk Asia. Kalian perhatikan persebaran penduduk Asia secara rasial ini dikelompokkan dalam 3 kelompok ras, yang mana beberapa negara di Asia merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu di wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Berdasarkan ras penduduk di benua Asia dikelompokkan dalam 1 ras Mongoloid, 2 ras Kaukasoid, dan 3 ras Negroid yang secara fisik kita ketahui di gambar, dilihat dari warna rambut, kemudian warna kulit, dan dari wajah atau bentuk muka. Yang kedua yang kita bahas adalah dinamika penduduk benua Amerika. Benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Penduduk di benua Amerika rata-rata adalah pendatang dari bangsa kulit putih yang terdiri dari Anglo-Amerika, Amerika Spanyol, Amerika Portugis. Penduduk aslinya adalah suku Eskimo dan suku Indian. Amerika Serikat menempati urutan ketiga penduduk terpadat di dunia. Yang ketiga, dinamika penduduk di benua Eropa. Penduduk benua Eropa memiliki kualitas hidup sangat tinggi. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya dikelompokkan dalam 5 suku bangsa, yaitu suku bangsa Nordik, suku bangsa Alpen, suku bangsa Mediterania, suku bangsa Slavia, dan suku bangsa Dinarik. Kita ketahui persebaran 5 suku bangsa ini tersebar di kawasan benua Eropa yang secara fisik dan cara ciri-cirinya bisa kalian lihat pada gambar di bawah. Yang keempat yaitu dinamika penduduk di benua Afrika. Laju pertumbuhan penduduk di benua Afrika juga sangat tinggi, yang paling padat di Afrika Utara, Barat, dan Selatan. Sebagian penduduk Afrika mayoritas berkulit hitam, sehingga benua Afrika seringkali disebut benua hitam. Karena dilihat dari ciri fisiknya, penduduk Afrika keturunan ras Negroid yang terbagi menjadi 2, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting, dan Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan tetapi kulitnya lebih terang. Yang kelima, dinamika penduduk di benua Australia. Kalian perhatikan pada peta benua Australia, yang mana mayoritas penduduk Australia adalah dari percampuran antara orang-orang Eropa. Perlu kalian ketahui, kepadatan penduduk benua Australia dibanding penduduk benua yang lain adalah rendah. Penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau tergolong ras Kaukasoid yang sebagian berasal dari Inggris dan Irlandia. Penduduk asli adalah suku Aborigin.
Sementara ciri-ciri fisik ras Kaukasoid adalah hidung mancung, kulit putih, rambut pirang kecoklatan, dan kelopak mata yang lurus. Kalian perhatikan pada gambar di samping. Kesimpulan secara umum dari dinamika penduduk benua-benua di dunia adalah: 1. Benua Asia menempati urutan pertama dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi. 2. Benua Amerika penduduknya dari berbagai suku bangsa yang tidak terlepas dari praktek perbudakan. 3. Penduduk di benua Eropa mayoritas memiliki taraf hidup yang tinggi dan hampir 70% adalah negara maju. 4. Penduduk benua Afrika yang berorientasi pertanian cenderung angka kelahiran yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan pendidikan yang tinggi. 5. Penduduk benua Australia yang beragam menjadi tujuan utama daripada benua-benua yang lain. Kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Faktor-faktor yang mendorong yaitu: 1. Alasan ekonomi, 2. alasan bencana alam, 3. konflik, 4. terbentuknya gurun, 5. ilustrasi atau masuknya air laut. Kemudian pengaruh di bidang ekonomi, adanya negara pengekspor dan negara pengimpor yang nanti akan kita lihat adanya perdagangan internasional. Pengaruh di bidang sosial, penduduk sebagai pelaku interaksi menyebabkan terjadi komunikasi baik secara langsung maupun dengan tak langsung yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Contohnya, perubahan dari berbagai ras saling bertukar pendapat. Pengaruh terhadap kehidupan budaya yang mana tidak terlepas dari sarana transportasi, sarana komunikasi yang menyebabkan mudahnya unsur budaya masuk ke negara lain bahkan antar benua. Contohnya cara berpakaian, gaya hidup, dan lain-lain. Pengaruh interaksi terhadap kehidupan politik, di mana peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Contohnya yaitu perselisihan antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Pada gambar ini adalah dukungan pasukan untuk berjuang di negara Palestina dan dibahas dalam hubungan internasional. Kemudian pengaruh interaksi antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa yang mana sangat berperan aktif dalam rangka untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu interaksi antar ruang yang mempengaruhi pendidikan yaitu dengan cara mengirimkan pertukaran pelajar dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa untuk memperluas ilmunya di negara-negara maju. Dari beberapa pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan, marilah senantiasa selalu bersyukur dan mengembangkan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita. Tugas untuk kalian, silahkan kalian mencari contoh-contoh kerjasama antar benua yang berpengaruh positif dalam kehidupan bernegara. Persahabatan tidak memandang warna kulit, ras, dan agama. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.